Cina kian waspada kegilaan terakhir Trump ke Cina di LCS. Amerika Serikat baru-baru ini melipat gandakan kewenangan undang-undang mengenai penangkapan ikan ilegal yang tidak diatur dan tidak dilaporkan. Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert O'Brien mengatakan bahwa undang-undang ini akan menerjunkan penjaga pantai Amerika Serikat ke wilayah Indo-Pasifik untuk mengawasi penangkapan ikan ilegal oleh Cina. Dilansir dari South China Morning Post, Wakil Asisten Sekretaris untuk Kebijakan Regional dan Keamanan Asia Timur dan Pasifik David Fett mengatakan bahwa untuk mengimplementasikan undang-undang ini, Washington akan memperluas jumlah perjanjian pengirim yang dimiliki penjaga pantai Amerika Serikat dengan negara-negara Asia Pasifik. Ini untuk membantu melawan perilaku agresif Cina di laut lepas dan perairan berdaulat negara lain, tulis media itu mengutip pernyataan Amerika Serikat Sabtu 20 November 2020. Dalam perjanjian pengirim yang dikodifikasi dalam Undang-Undang Maritim terbaru ini, otoritas satu negara diizinkan untuk menaiki kapal penegak hukum atau pesawat negara lain saat mereka berpatroli, di mana otoritas negara dapat mengizinkan negara lain untuk mengambil tindakan penegakan hukum atas nama mereka. Namun menurut para analis, sikap Amerika Serikat ini sedikit tidak diinginkan oleh negara pengklaim Laut Cina Selatan. Direktur Institut Urusan Maritim dan Hukum Laut Universitas Filipina J.L. Batong Bacal mengatakan Manila di bawah Presiden Rodrigo Duterte tidak akan menyambut penegakan bersama. Tapi Filipina mungkin akan puas dengan berbagai informasi tentang kegiatan di laut. Dan setidaknya 2-3 tahun terakhir ini pemerintah, terutama Biro Perikanan, benar-benar memanfaatkan informasi yang tersedia dari Amerika Serikat tentang penangkapan ikan di luar negeri di zona ekonomi eksklusif Filipina, ujarnya dikutip Jumat 20 November 2020. Selama ini, Cina yang memiliki armada penangkapan ikan jauh terbesar di dunia adalah pelaku utama penangkapan ikan ilegal. Kapal-kapalnya paling aktif mondar-mandir di LCS. Ini membuat ketegangan terjadi dengan banyak negara Asia dan mendorong Amerika Serikat masuk dengan dalih kebebasan navigasi. Menurut data dari Environmental Justice Foundation, Cina memiliki hampir 17.000 kapal penangkap ikan jarak jauh. Setidaknya 183 kapal di armada ini diduga terlibat dalam penangkapan ikan ilegal. Setidaknya 183 kapal di armada ini diduga terlibat dalam penangkapan ikan ilegal. Serangan terbaru Amerika Serikat ini memang sudah diperkirakan sebelumnya. Bloomberg dan Axios, sebagaimana ditulis Business Insider, menulis Presiden Donald John Trump memang berencana unjuk kekuatan dengan Cina sebelum melepaskan jabatannya sebagai seorang nomor 1 Januari 2021. Menurut laporan tersebut, Trump kemungkinan akan menyerang Cina dengan sanksi tambahan terhadap pejabat partai dan institusi yang terlibat dalam tindakan keras Cina di Hong Kong dan mereka yang terlibat dalam penganiayaan Muslim Uighur di Xinjiang. Trump juga akan memerangi penangkapan ikan ilegal dan memberikan arahan untuk melindungi perusahaan teknologi Amerika Serikat dari eksploitasi Cina.
Pada pekan ini, editorial media pemerintah China Global Times mengatakan laporan itu mengisyaratkan bahwa Trump kemungkinan akan melepas kegilaan terakhir terhadap Beijing. Ketegangan keamanan di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan China tak juga kunjung mereda, membuat petinggi Asia Pasifik khawatir. Situasi di Laut Cina Selatan memanas. Kondisi ini membuat para pemimpin Asia Pasifik menyuarakan keprihatinannya pada pertemuan puncak regional pada hari Sabtu, 14 November 2020. Seorang pejabat pemerintah Jepang mengatakan kecemasan itu dipicu oleh ketegangan keamanan antara Amerika Serikat dan China yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Bangkok Post memberitakan, pertemuan virtual KTT Asia Timur yang beranggotakan 18 orang itu terjadi untuk pertama kalinya setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat awal bulan ini. Banyak negara Asia mulai mempertimbangkan bagaimana membangun hubungan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden. Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat Donald Trump absen selama 4 tahun berturut-turut, dengan penasehat keamanan nasional Robert O'Brien berpartisipasi atas namanya dan Perdana Menteri China Li Keqiang juga bergabung dalam pertemuan online tersebut. Karena diplomasi Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Pasifik menjadi tidak jelas setelah pemilihan Amerika Serikat, China yang telah mengendalikan virus saat ingin meningkatkan hubungan dengan 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dengan mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, Beijing dengan cepat membangun pulau-pulau buatan dengan infrastruktur militer di wilayah maritim. Tindakan di Laut Cina Timur dan Selatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan keterbukaan, dan berbagai keprihatinan yang mendalam dengan negara-negara lain di kawasan itu, tanpa secara eksplisit menyebut China. China memiliki klaim teritorial yang bertentangan dengan 4 anggota ASEAN, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, serta Taiwan di Laut Cina Selatan, jalur perairan strategis yang dilewati lebih dari sepertiga perdagangan global. Beijing telah meminta kesimpulan awal dari pembicaraan tentang apa yang disebut kode etik perilaku dengan ASEAN untuk mencegah bentrokan di perairan, dengan Washington dan Tokyo mengkritik pembangunan militer China di sana. Saya menyambut baik kemajuan yang dibuat dalam negosiasi antara ASEAN dan China tentang kode etik, kata Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam pertemuan itu. Kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang dilengkapi misil kendali USS Hinggit. Kapal ini menjadi satu dari 2 kapal militer Amerika Serikat yang dilaporkan terlihat berlayar di wilayah Laut Cina Selatan, Minggu 27 Mei 2018. Tapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan momentum diskusi harus terus kita jaga agar kita dapat menyimpulkan kode etik yang efektif dan substantif. Tambahnya, mengutip Bangkok Post, pada Juli pemerintahan Trump mengatakan mengambil sikap lebih keras terhadap ketegasan maritim Beijing di perairan dan menyebut klaim China atas sumber daya lepas pantai di sana sepenuhnya melanggar hukum. Namun pada November, China memutuskan untuk mengizinkan penjaga pantainya menggunakan senjata ketika kapal asing yang terlibat dalam aktivitas ilegal di perairan yang dikuasainya gagal mematuhi pemerintah, seperti berhenti. Para ahli urusan luar negeri berpendapat ketidakhadiran Trump di KTT Asia Timur sementara itu dipandang sebagai hilangnya kesempatan bagi Washington untuk memperluas pengaruhnya di kawasan ASEAN. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin Asia Pasifik juga menyinggung Hong Kong, dengan pejabat Jepang mengutip Suga yang mengungkapkan keprihatinan besar atas situasi di wilayah administratif khusus China. Pada akhir Juni, China Daratan memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional bagi Hong Kong untuk menindak apa yang dipandangnya sebagai pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing, dan tampaknya bertujuan untuk memadamkan aksi protes terhadap pemerintah pro-Beijing di wilayah tersebut.